Jadi dengan Gapura Jedong adalah bangunan gapura dengan tipe paduraksa. Bangunan dari abad ke-14 Masehi ini terletak di lereng utara Gunung Gajah Mungkur. Gunung ini adalah salah satu puncak dari Gunung Penanggungan yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Pada bagian atas ambang pintu terdapat hiasan kala sebagaimana layaknya bangunan-bangunan dari masa klasik. Tiap sudut dihiasi relief motif gunung. Pada ambang pintu terdapat angka tahun yang menunjukkan candi ini dibangun tahun 1307 Saka atau 1385 Masehi. Sedang pada Candi Jedong II atau Gapura II lebih kecil dari Gapura I. Gapura II berukuran panjang 6,86 meter, lebar 3,40 meter, dan tinggi 7,19 meter. Perbedaan lainnya terletak pada hiasan kala. Pada Gapura II, hiasan kala hanya terdapat atas pintu timur dan barat, sedang di sisi utara dan selatan berupa polos. Begitu juga pada sisi kanan dan kiri bangunan, bagian yang terlihat menyambung kepada suatu pagar atau benteng. Jika Anda pernah berkunjung ke Mojokerto, Jawa Timur, tak ada salahnya jika sejenak singgah ke Jedong. Di sana tak hanya bisa menikmati eloknya pesona alam pegunungan, tetapi Anda juga dapat mengunjungi sebuah situs tua yang sudah ada sejak zaman ke zaman. Kedua bangunan tersebut dari batu andesit. Bangunan satu dengan lainnya berjarak 80 meter. Keduanya dihubungkan dengan talut atau pagar dari bahan batu bata. Gapura Jedong I berukuran panjang 12,51 meter, lebar 5,19 meter, dan tinggi 9,75 meter. Pintu candi menghadap ke timur dan barat. Bangunan terdiri dari kaki, tubuh, dan atap. Bagian kaki dan tubuh polos, sedang pada atap dihiasi kala. Di atas pintu barat maupun timur, hiasan kala juga terdapat pada atap, menempel di sisi utara dan selatan. Masing-masing bangunan berbentuk gapura paduraksa, yakni gapura yang bagian atasnya terdapat atap. Masyarakat setempat juga memberi nama sebagai Candi Lanang atau laki-laki untuk Gapura Jedong I dan Candi Wadon atau bini untuk Gapura Jedong II. Keberadaan wilayah ini sudah disebut-sebut sejak zaman Kerajaan Mataram kuno yang berpusat di Jawa Tengah sampai periode Kerajaan Majapahit yang berpusat di Mojokerto. Hal itu berdasarkan sejumlah prasasti yang ditemukan di sejumlah tempat. Situs Jedong terletak di Desa Watonmas Jedong, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.
dari kota Mojokerto sekitar 30 km ke arah timur. Objek ini berada sekitar 2 km sebelah selatan kawasan industri Ngoro yang terletak di kaki Gunung Penanggungan. Daya tarik situs Gedong adalah keberadaan dua bangunan tua berbentuk gapura. Kedua bangunan ini juga populer disebut sebagai Candi Gedong. Penemuan prasasti tulangan Jedong 1 berbahan perunggu, berhuruf dan berbahasa Jawa kuno, Brandes 1913, Neersen 1938, menyebutkan bahwa situs Jedong telah ada sejak tahun 832 Saka atau 910 Masehi. Waktu itu Jedong telah menjadi desa perdikan Tulangan, maka nama Tulangan merupakan istilah awal dari Jedong. Masa ini bersamaan dengan pemerintahan Raja Balitung 898 sampai 913 Masehi yang berkuasa di Mataram kuno di Jawa Tengah. Gapura 2 juga tidak ditemukan adanya angka tahun pada ambang pintu, tetapi ditemukan batu bekas bangunan dengan angka tahun 1378 Saka atau 1456 Masehi. Fungsi kedua gapura diperkirakan sebagai pintu masuk ke desa perdikan atau sima. Desa perdikan merupakan desa yang dibebaskan dari kewajiban pajak. Sengkalan atau simbol angka tahun pada ambang pintu gapura Jedong 1 diperkirakan sebagai peresmian gapura sebagai pintu masuk ke desa perdikan itu. Situs Jedong sendiri sebenarnya merupakan wilayah yang keberadaannya diperkirakan sudah ada lebih dari 1000 tahun yang lalu. Prasasti Jedong 2 Kambang Sri dengan huruf dan bahasa Jawa kuno tahun 848 atau 929 Masehi. Isinya memuat Raja Rakai Layang Diah Tulodong yang memerintah Mataram kuno 920 sampai 928 Masehi. Dengan prasasti ini memberi petunjuk bahwa Jedong pada masa ini bernama Kambang Sri. Prasasti Jedong 3 Kambang Sri 2 berbahan dari batu berhuruf dan berbahasa kuno tahun 850 atau 928 Masehi. Masa itu bersamaan dengan Empu Sindok, Raja Mataram kuno yang memindahkan pusat kekuasaan ke Jawa Timur. Prasasti Jedong 2 Kambang Sri dengan huruf dan bahasa Jawa kuno tahun 848 atau 929 Masehi. Isinya memuat Raja Rakai Layang Diah Tulodong yang memerintah Mataram kuno 920 sampai 928 Masehi. Dengan prasasti ini memberi petunjuk bahwa Jedong pada masa ini bernama Kambang Sri. Prasasti Jedong 3 Kambang Sri 2 berbahan dari batu berhuruf dan berbahasa kuno tahun 850 atau 928 Masehi. Masa itu bersamaan dengan Empu Sindok, Raja Mataram kuno yang memindahkan pusat kekuasaan ke Jawa Timur. Disebutkan dalam pupuh beberapa nama desa kuno seperti Kapulungan dan Watan. Jika dikaitkan dengan perkembangan sekarang, Kapuluhan diperkirakan adalah nama desa yang kini berada di Kecamatan Gempol, Pasuruan.
Seperti disebut pula dalam prasasti Kudadu Brandes 1906, sedangkan Watan adalah desa Waton Mas Jedong, tepat Candi Jedong. Selain prasasti-prasasti tadi, juga ditemukan sejumlah prasasti pendek yang juga berkaitan dengan keberadaan situs Jedong. Situs ini juga disebut-sebut dalam kitab Negara Kertagama, sebuah karya jurnalistik pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk di Majapahit. Dari Malang. Iya. Kenapa Pak tertarik datang ke sini? Ya ingin mengetahui apa ya, sesungguhnya budaya kita tuh zaman dulu tuh memang budaya yang maju atau memang benar-benar memang budaya yang terbelakang, kita nggak tahu. Tapi kita kadang-kadang di situ masih ada tanda tanya ya. Rasanya dulu itu tuh maju, cuma jadi bangsa seperti ini kita kadang-kadang sulit menelaahnya itu. Kalau dibilang nggak maju tuh indikasinya itu maju, tapi kalau dibilang maju tuh kenyataannya generasi sekarang tuh seperti ini kan. Kalau Bapak melihat candi ini, bagaimana penilaian Bapak? Ya benar-benar dengan arsitek yang rapi lah mas, rapi lah itu guys. Akurasinya itu bagus, teratur lah ya. Teratur. Kalau pengetahuan Bapak, candi ini dibangun kapan dan oleh siapa? Yes, saya kalau detailnya kurang tahu. Yang saya tahu dari informasi sejarah ini Majapahit lah. Majapahit ada kalau nggak salah Kauripan. Dari sisi perawatan dan penanganan Bapak menilainya seperti apa? Kurang maksimal. Kurang maksimal. Kurangnya dari mana ya Pak? Ya, seperti jalan, terus taman-tamannya kurang, fasilitas-fasilitas lain, sampah, tempat sampah, ternyata kurang juga. Ini pembatasan antara candi dengan warga ini kurang. Jadi apa ya, istilahnya mengurangi kesan apa ya, kesan eksotisnya, ini keindahan eksotisnya candi lah. Sakralnya juga sakralnya. Harusnya Pak? Harusnya ya tertutup. Kayak tadi intinya kesan sakralnya itu harus benar-benar ditonjolkan ya, sakral indahnya itu nggak terkontaminasi lah istilahnya gitu. Mas mau jenengan Pak? Yono. Pak Yono, lengkapnya apa? Apanya? Lengkapnya apa? Yono, Suryono. 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 Malang Pak. Malang. Matur nuwun. Iya, sama-sama. Ini pemerhati budaya nggak? Nggak tahu lah, berarti saya ingin tahu lah. Ingin tahu. Kalah ya? Apa Pak? Acehnya berdepan apa? Kalah ya? Kalah. Kalah. Buto. Ini kalau dalam sejarah indikasi apa mas? Kalau buto itu? Kenapa Pak? Kalau di setiap candi dikasih buto itu indikasinya apa? Apa untuk penangkal Penangkal roh jahat gitu ya? Roh Tolak jahat. pala. Tolak balak. Kali ini yang apa? Juara pala itu biasanya ya? Itu penjaga. Penjaga ya? Masuk gitu. Nah, terus kalau di Borobudur ada yang seperti singa itu, sping misalnya. Itu sama juga penjaga itu. Iya, di kanan kirinya ya Pak? Yang kiri, Kalau itu lingga Pak. tinggal. Ya, Fungsinya apa Pak? Lambang kesuburan. tinggal. Sama Informasi Yoni. kesuburan. Yoni ya. Lingga sama Yoni. Berarti dalamnya bisa juga ada Yoni apa? Yoninya ya Pak ya? Bisa juga. Bisa juga. Kalau istilah dorpal, Dorpal itu pintu. Pintu masuk. Pintu masuk.